Halo teman-teman, kembali lagi bersama kelompok 6B. Pada video sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa tahap awal embriogenesis dimulai ketika satu sel hasil fertilisasi terus membelah menjadi 2, 4, 8, 16, dan akhirnya terbentuklah morula dengan jumlah sel 32. Selanjutnya, sel ini akan terus membelah hingga tak terhitung lagi jumlah selnya. Antara satu sel dengan sel yang lain semakin dekat dan memadat. Lalu terjadi proses diferensiasi, di mana di bagian tepi yang melingkar disebut dengan trofoblast dan bagian dalamnya disebut dengan embrioblast. Lebih lanjut, embrioblast akan memusat dan berkumpul pada salah satu titik dan berkembang menjadi inner cell mass. Kemudian menyisakan rongga yang disebut juga dengan blastosol. Nah, tahap blastulasi ini menghasilkan blastosis sebagai hasil akhirnya. Setelah tahap blastulasi, terjadi proses gastrulasi di mana lapisan jaringan embrionik nantinya akan berkembang menjadi bagian tubuh orang dewasa. Tahap perkembangan ini menghasilkan hasil akhir yang disebut gastrula. Pada tahap gastrulasi, 3 lapisan primer ektoderm, mesoderm, dan endoderm sudah terbentuk dan mulai berkembang terdiferensiasi menjadi jenis jaringan yang berbeda-beda. Dalam prosesnya, terjadi juga yang pertama, proliferasi, di mana proses mitosis berlangsung sehingga semakin banyak pula yang teriris dan terbagi. Yang kedua, interaksi sel, yang akan mencerminkan perubahan fungsi sel. Interaksi ini dapat berupa desmosom, gap junction, dan juga tight junction. Yang ketiga, ekspresi gen. Yang keempat, diferensiasi sel. Dan yang kelima, migrasi, yaitu penempatan 3 lapisan embrional yang dipandu oleh fibronektin. Nah, berikut penggambaran penampang embrio. Kita lihat sama-sama yuk. Proses diferensiasi pada tahap gastrula meliputi ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Ektoderm akan berkembang menjadi epidermis, sistem syaraf, dan juga sistem indera. Mesoderm akan membentuk jaringan ikat dan penghubung, sedangkan endoderm akan berkembang menjadi jaringan penyusun-penyusun organ dalam. Pada tahap ini, sel-sel mengalami gerakan-gerakan yang disebut morfogenetik. Gerakan morfogenetik pada gastrulasi dihasilkan oleh kombinasi perubahan perilaku sel. Perilaku ini meliputi perubahan bentuk, ukuran, posisi, dan jumlah sel. Perubahan ini sering dikaitkan dengan perubahan dalam adesi matriks sel ke sel ataupun sel ke ekstraseluler. Hasil utama gerakan morfogenetik yaitu perubahan susunan sel menjadi suatu tahapan yang khas. Akibatnya, kumpulan sel yang semula terletak berjauhan akan mendekat dan melakukan interaksi serta merangsang pembentukan sistem organ-organ tubuh. Pertama, perubahan bentuk sel melibatkan pemipihan sel dari bentuk kolumnar atau kubus ke bentuk squamous, pemanjangan atau pemendekan sel dari bentuk kubus ke kolumnar ataupun sebaliknya, serta terjepitnya sel sehingga terjadi perubahan dari bentuk kolumnar ke bentuk baji. Kedua, perubahan ukuran sel mungkin melibatkan peningkatan atau penurunan volume sel. Ketiga, perubahan posisi sel melibatkan perpindahan secara aktif ataupun pasif dari satu wilayah ke wilayah yang lainnya. Dan yang keempat, perubahan jumlah sel juga mungkin melibatkan peningkatan jumlah sel melalui mitosis atau penurunan jumlah sel melalui apoptosis. Macam-macam gerakan morfogenetik. Yang pertama ada migrasi konvergen dan divergen. Migrasi merupakan gerakan sel atau lapisan menuju tempat yang sudah menjadi peta nasib dari sel atau lapisan tersebut. Migrasi konvergen merupakan pergerakan memusat ke satu arah, sedangkan migrasi divergen merupakan pergerakan menyebar. Yang kedua ada invaginasi dan evaginasi. Invaginasi merupakan pergerakan melekuk ke dalam sehingga salah satu titik menjadi lebih cekung. Sedangkan evaginasi merupakan pergerakan melekuk keluar sehingga salah satu titik menjadi lebih cembung. Yang ketiga ada involusi, yaitu pelentikan bibir dorsal blastoporus dan bibir ventral blastoporus. Kemudian ada juga ingresi dan delaminasi. Ingresi yaitu gerakan lepasnya lapisan endoderm satu persatu sel ke dalam. Sedangkan delaminasi yaitu lepasnya lapisan endoderm per lapisan ke dalam.
Dan yang terakhir adalah epiboli. Supaya lebih jelas, kita bahas satu persatu ya. Pertama, invaginasi. Invaginasi merupakan melekupnya sel ke arah dalam, persis seperti kita saat menusuk bola tenis dengan jari. Contoh pergerakan tersebut terjadi pada endodermis bulu babi. Pada gambar kedua, terlihat endoderm mengalami invaginasi. Kedua, involusi. Involusi merupakan lapisan luar sel yang bergerak ke dalam di kedua sisi internal. Pada tahap ini terjadi pelentikan pada bibir dorsal blastophorus dan bibir ventral blastophorus. Contohnya adalah gerakan mesoderm pada amfibi. Pada gambar terlihat bahwa mesoderm mengalami involusi. Ketiga, ingresi. Ingresi merupakan pergerakan permukaan sel, individu atau satu persatu ke bagian dalam embrio secara terpisah. Contohnya pada mesoderm bulu babi. Nah, bagian ditunjuk oleh secondary mesenchyme mengalami ingresi atau terlepas satu persatu. Keempat, delaminasi. Delaminasi memisahkan satu lapisan sel untuk membentuk dua atau lebih lapisan baru paralel internal. Jadi, jika pada ingresi terjadi secara individu atau satu persatu, pada delaminasi endoderm terlepas dalam bentuk satu lapisan. Contoh delaminasi adalah pembentukan hipoblast pada aves dan mamalia. Kelima, epiboli. Epiboli adalah pergerakan atau migrasi mikromer ke batas makromer untuk menutupi lapisan dalam sel. Contohnya adalah pembentukan ektoderm pada bulu babi, tunicata, dan amfibi. Nah, sekarang kita masuk ke praktikum. Tujuannya adalah untuk mengamati tahap perkembangan awal embrio echinodermata, amfibi, aves, dan mamalia pada stadium gastrula. Alat dan bahan yang digunakan antara lain mikroskop, preparat, model 3 dimensi, dan video pembelajaran. Berikut langkah kerjanya. Nah, penasaran nggak sama hasil pengamatannya? Kita lihat yuk. Ini hasil pengamatan dengan preparat. Bagian yang ditandai dengan lingkaran biru adalah salah satu tahap dalam gastrulasi echinodermata, di mana terjadi gerakan morfogenetik invaginasi. Berikut model 3 dimensi tahapan gastrulasi. Yang pertama ada asterias dari filum echinodermata. Selanjutnya masih echinodermata tapi beda spesies. Kali ini amphioxus. Kita fokus pada gambar di baris kedua ya. Ada 6 model di sana. Bagian berwarna biru tua menggambarkan ektoneural, biru muda menggambarkan ektoderm dan epiderm, warna pink menggambarkan notochord, kuning menggambarkan yolk dan terdapat rongga blastosol ataupun gastrosol. Ketiga, aves. Warna kuning menggambarkan endoderm, biru muda menggambarkan ektoderm dan epiderm, biru tua menggambarkan ektoneural, warna hijau menggambarkan notochord, serta merah dan pink menggambarkan mesoderm. Keempat, mamalia. Pada model pertama terdapat inner cell mass, trophoblast dan juga blastosol. Pada model 2 sudah terdapat hipoblast di bagian bawah ICF. Pada model 3, warna pink di bagian tengah menggambarkan epiblast, warna kuning di bawah menggambarkan hipoblast, sedangkan warna biru muda di bagian atas menggambarkan rongga amniotik. Pada model keempat, terdapat pula bagian merah yang lebih tua sebagai penggambaran dari mesoderm. Supaya lebih jelas, kita akan membahas proses gastrulasi pada beberapa jenis hewan. Yang pertama yaitu gastrulasi pada echinodermata. Di kutub anima, sitoplasma itu lebih banyak dibandingkan dengan yolknya, sehingga menyebabkan kecepatan pembelahan selnya juga lebih tinggi pada kutub anima. Kemudian terjadilah epiboli atau menjauhi kutub anima. Nah, penyebaran mikromer ini sampai ke batas makromer yang banyak yolknya. Tahap pertama yaitu proliferasi. Kemudian dilanjut dengan perubahan bentuk sel pada kutub vegetatif. Pada kutub vegetatif ini, lapisan sel yang pada saat blastula lanjut sudah mendatar akan mengalami invaginasi atau lekukan ke dalam, sehingga terbentuk lapisan sel di dalam yang disebut dengan hipoblast dan lapisan sel di luar yang disebut dengan epiblast.
Adanya pelekukan tersebut membentuk suatu rongga baru yang disebut dengan gastrosol atau arkenteron, yaitu bakal saluran pencernaan makanan. Lubang yang menghubungkan arkenteron dengan luar disebut dengan blastoporus. Setelah tahap invaginasi di kutub vegetal, dilanjut dengan involusi endoderm dan mesoderm. Berikutnya migrasi mesoderm pada bibir dorsal dan bibir ventral. Pada gastrula muda, lapisan sel yang melipat masih sedikit dan arkenteron juga masih dangkal. Pada gastrula lanjut, hipoblast sudah lebih banyak yang masuk. Lalu arkenteron juga lebih dalam dan pada ujungnya dalam itu melebar sebagai vesikula arkenteron. Adanya sel-sel yang terlepas dari ujung dalam hipoblast, maka akan terbentuklah sel-sel mesenkim atau yang biasa disebut dengan bakal mesoderm. Nah, dapat dilihat juga bahwa sel itu terdiri dari mulut dan anus. Mulutnya itu ada di kutub anima, anusnya itu ada di kutub vegetal. Begitupun dengan arkenteron itu ada di tengah-tengahnya. Nah, video yang tadi itu kita ambil dari contoh hewan. Salah satunya adalah bulu babi atau biasa disebut dengan sea urchin. Kemudian kita di sini juga memperlihatkan gambar dari proses gastrulasi muda dan gastrulasi lanjut pada bintang laut atau starfish. Yang kedua, proses gastrulasi pada amfibi. Gastrulasi pada katak yang merupakan amfibia ditandai dengan terbentuknya sebekan yang disebut indentasi di bawah bidang ekuator. Di sanalah terjadi proses invaginasi sehingga terjadi migrasi lapisan sel ke bagian dalam. Mula-mula sel mikromer dan makromer akan terus membelah, tetapi sel mikromer lebih cepat membelah sehingga terjadilah gerakan epiboli. Sel mikromer terus membelah lebih cepat dari makromer. Akibat dari perbedaan kecepatan itulah terjadi indentasi, yaitu perobekan pada daerah bulan sabit. Perobekan ini menyebabkan sel-sel mikromer bermigrasi konvergen memusat ke dalam perobekan tersebut. Lalu sel-sel tersebut akan melakukan gerakan melentik, involusi, dan invaginasi, arahnya membelok ke arah dalam. Selanjutnya, sel-sel akan bermigrasi divergen, menyebar sehingga mendesak yolk, dan blastosolnya pun menjadi kecil. Fase terakhir gastrula yaitu akan terbentuk rongga baru yang disebut gastrosol atau arkenteron. Rongga ini terbentuk dari mesoderm. Sebagian mesoderm tersebut dan ada yang akan berkembang menjadi notochor karena yolk terdesak. Sebagian dari yolk akan muncul keluar evaginasi yaitu yolk plug. Dan terdapat 3 lapisan embrionik yaitu endoderm yang akan menjadi sistem pencernaan pernapasan, kemudian mesoderm yang akan menjadi skeleton, sistem sirkulasi, otot, sistem ekskresi, dan sistem reproduksi. Dan kemudian ada ektoderm yang akan menjadi kulit, organ indera, dan sistem saraf. Jika digambarkan, beginilah kira-kira proses gastrulasi pada amfibi. Dengan contoh hewan, katak. Yang ketiga, proses gastrulasi pada aves. Proses gastrulasi pada aves dimulai dengan adanya penebalan pada zona pellucida. Penebalan ini menyebabkan terbentuknya Hansen node. Lalu dilanjutkan dengan adanya divergensi pada Hansen node yang menyebabkan terbentuknya primitive streak. Setelah adanya primitive streak, bagian mesoderm dan endoderm melakukan migrasi konvergen ke arah primitive streak. Setelah mencapai primitive streak, mesoderm dan endoderm melakukan gerakan invaginasi atau melekuk ke dalam bagian primitive streak. Setelah itu, mereka melakukan gerakan involusi atau melentik pada primitive streak. Setelah melakukan involusi, mereka bergerak menjauh kembali dari primitive streak melalui migrasi divergen. Proses migrasi endoderm tadi melalui proses delaminasi yang nantinya akan menjadi bagian endoderm. Sedangkan mesoderm bermigrasi melalui proses ingensi dan menjadi bagian mesoderm. Apabila digambarkan, proses gastrulasi pada aves sebagai berikut. Contoh hewan pada aves yaitu burung.
Dan yang terakhir, proses gastrulasi pada mamalia. Gastrulasi pada mamalia merupakan kelanjutan dari tahap blastula, di mana sel-sel inner cell mass yang menjadi tahap blastosel bersegresi dan ICM lainnya membentuk hipoblast atau endoderm primitif. Hipoblast berproliferasi dan meninding blastosel menjadi endoderm kantung yolk. Sel-sel ICM lainnya disebut epiblast. Di antara sel-sel epiblast dibentuk celah-celah yang menyatu menjadi rongga amnion dan membagi epiblast menjadi dua bagian, yaitu ektoderm amnion dan epiblast embrio. Epiblast embrio dan hipoblast membentuk keping embrio. Selanjutnya dari epiblast embrio akan diturunkan semua lapisan lembaga. Pembelahan meroblastik kemudian digantikan oleh pembelahan holoblastik, tetapi gastrulasi tetap berlangsung. Itulah mengapa langkah pertama gastrulasi pada mamalia adalah pembentukan cakram embrionik berlapis ganda yang sangat mirip dengan susunannya. Pada mamalia, proses gastrulasi terjadi dengan sangat sederhana. Tetapi di samping itu ada proses lain yang terjadi, yaitu adanya proses implantasi, di mana zigot atau bakal embrio tertanam ke dalam dinding rahim. Berikut merupakan pertanyaan dan jawaban seputar gastrulasi. Tahap gastrulasi merupakan lanjutan dari tahap blastulasi. Proses gastrulasi berbeda antara satu spesies dengan spesies lainnya. Setiap kelompok hewan memiliki karakteristik proses gastrulasi yang khas. Hasil akhir tahap ini yaitu embrio stadium gastrula. Proses gastrulasi akan berlanjut menuju proses neurulasi dan berkembang lebih lanjut. Berikut ini merupakan daftar pustaka dari materi, gambar, dan video yang kami tampilkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.